Pada kesempatan kami telah siap untuk belajar firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan hamba dalam menyampaikannya. Kuasa Roh Kudus-Mu pula ya Tuhan yang akan memampukan semua hamba-hamba-Mu mendengarkannya. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti, untuk memahami dan menerima firman-Mu dengan sukacita yang akan meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi lewat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita sama-sama mempersiapkan piring rohani kita diisi firman Tuhan. Firman Tuhan saya telah pilih dari kitab Roma 6 ayat 5 sampai ayat 11. Roma pasal 6 ayat 5 saya akan baca mulai sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya ulang ayat 9 dan 10. Sebab kita tahu bahwa sesudah kebangkitan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, dan yakni mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Amin atas firman Tuhan. Melalui kesekian ayat firman Tuhan ini, kita bersama-sama akan belajar di bawah satu tema, kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua sudah tahu bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu tentunya bukanlah sebuah sejarah biasa saja yang tanpa makna mungkin, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah tindakan Allah dalam sejarah yang paling dahsyat. Bahkan kalau boleh dikatakan bahwa itulah sejarah dari semua sejarah yang paling dahsyat, karena di mana Allah menyelesaikan sebuah persoalan terbesar kehidupan umat manusia, menyelesaikan sebuah dilema, sebuah perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu perkara dosa, dan itu diselesaikan bukan dengan setengah-setengah, tetapi diselesaikan dengan tuntas adanya. Itulah sebabnya kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dahsyat adanya. Tetapi bukan hanya dahsyat saja. Kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak hanya dahsyat, melainkan juga sangat mengagumkan kita, memberi sebuah rasa takjub di dalam diri kita, karena ini merupakan karya Tuhan untuk mengerjakan keselamatan bagi kita umat manusia yang sifatnya kekal. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan itu sifatnya kekal, sehingga itu sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan bagi kita, dahsyat adanya.
bagi kita umat manusia. Dan untuk penjelasan selanjutnya, kita akan perhatikan bahwa mengapa kematian Kristus itu dahsyat. Apa yang menyebabkan sehingga dikatakan bahwa kematian Kristus itu dahsyat adanya. Tentu kita harus terlebih dahulu paham, dan saya kira kita semua sudah paham apa itu dahsyat. Yang secara umum dahsyat itu berarti bahwa sesuatu yang luar biasa atau bahkan yang sampai menggetarkan hati kita. Sementara dahsyat secara alkitabiah adalah suatu perkara besar yang melampaui kemampuan manusia, yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan manusia, tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Jadi itu dahsyat adanya perkara-perkara yang besar yang Tuhan buat, yang tidak bisa kita lakukan, yang di luar dari kemampuan, bahkan kemampuan berpikir sekalipun, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Itulah sebabnya mengapa dikatakan kematian Kristus itu dahsyat. Apa alasannya? Mengapa dikatakan bahwa kematian Kristus itu dahsyat? Ya, mungkin yang pertama yang kita harus perhatikan adalah karena kematian Kristus itu disertai dengan kejadian-kejadian yang dahsyat, disertai dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Ada tanda-tanda yang luar biasa yang terjadi di balik kematian Kristus itu. Di antaranya adalah kegelapan meliputi bumi. Yang itu yang tertulis di dalam Matius 27 ayat 45, saya bacakan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, ini dahsyat adanya karena siang berubah menjadi gelap. Bukan hanya sesaat 5 menit, 10 menit, tapi ini berlangsung selama 3 jam. Bukankah itu sebuah hal yang dahsyat adanya? Dan selanjutnya bahwa kejadian yang lain yang terjadi adalah tabir bait suci terbelah dua. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya lagi terjadi gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Sampai ayat yang ke-20, 52. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bukankah kejadian-kejadian semua ini dahsyat adanya, yang tidak bisa dibuat oleh manusia sekuat apapun, sehebat apapun, tidak bisa melakukan itu. Hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan hanya di kematian Kristuslah terjadi itu, terjadi kejadian-kejadian yang dahsyat itu, yang tentunya punya makna masing-masing, atau lambang, atau simbol, atau makna rohani, tentunya memiliki makna-makna tersendiri. Kegelapan meliputi bumi itu melambangkan duka cita dan penghakiman yang teramat dalam akibat daripada dosa manusia yang sangat besar, di mana semua umat manusia kita sekalian hidup dalam dosa dan tidak ada yang tidak berdosa, sehingga menyebabkan duka cita dan penghakiman yang teramat dalam. Tabir bait suci terbelah dua melambangkan tentang terbukanya jalan langsung kepada Tuhan tanpa melalui perantara lagi, yang itu dikerjakan melalui kematian Kristus. Tak ada kejadian yang lain, tak ada pribadi yang lain yang bisa membuka jalan bagi kita umat manusia untuk bisa bertemu langsung dengan Kristus tanpa melalui perantara lagi, hanya melalui Yesus Kristus saja. Gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dua itu menandakan bahwa bukan hanya manusia yang beraksi terhadap sebuah kematian. Kalau kita lihat kematian di sekarang ini, yang terutama yang beraksi itu adalah sesama umat manusia ketika berdosa yang beraksi untuk menangis. Tapi ini alam pun ikut bereaksi terhadap kematian Kristus, di mana bumi mengalami gempa yang sangat dahsyat. Terjadi gempa bumi sangat dahsyat, dan bahkan juga batu-batu. Lain lagi bahwa kuburan terbuka dan orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kuasa atas kebaktian, sehingga kematian bukanlah akhir segalanya.
Ada kuasa yang mengalahkan kuasa kematian. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kematian Yesus Kristus itu dahsyat. Tapi bukan hanya itu lagi, bukan hanya itu saja. Masih ada lagi. Mengapa kematian Kristus disebut dahsyat? Karena kematian Kristus seorang saja. Kematian seorang Kristus saja mengerjakan penebusan dan pembenaran bagi setiap orang yang menerimanya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa, bukankah dahsyatnya? Luar biasa. Hanya seseorang bisa menanggung, bisa mengerjakan pembebasan, pembenaran, penebusan bagi siapa saja, bagi banyak orang yang menerimanya. Itu pun dahsyat padanya. Selanjutnya, mengapa dikatakan dahsyat? Karena kematian Kristus itu dilakukan sekali, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Dan itu sangat ditegaskan oleh firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 10 yang saya sudah bacakan tadi. Berlaku untuk selama-lamanya. Sungguh teramat dahsyat kematian Kristus itu memberi dampak yang sangat-sangat besar adanya bagi kehidupan kita umat manusia. Sehingga layaklah dia disembah, diagungkan, karena kekuatan kuasanya itu dahsyat. Kuasa kematian pun tidak sanggup untuk mengalahkan kuasanya yang. Dan yang lain lagi bahwa kematian Kristus itu bukan hanya dahsyat, tetapi juga mengagumkan. Mengagumkan. Mengapa dikatakan mengagumkan? Tentu kita sudah tahu apa itu mengagumkan. Mengagumkan berarti menimbulkan rasa takjub, rasa hormat karena hebatnya atau membuat kita terpesona melihat akan hal itu. Kematian Kristus itu mengagumkan. Mengapa? Karena kematian Kristus itu merupakan penggenapan nubuatan ilahi. Digenapi. Apa yang telah disampaikan jauh sebelumnya itu digenapi. Dan Kristus pun, kematian Kristus pun itu telah dinubuatkan sekian ratus tahun, bahkan ribu tahun. Baru digenapi. Ya. Kalau kita lihat dari nubuat Yesaya itu diperkirakan sekitar 700 tahun. Kemudian yang kalau dalam Mazmur diperkirakan sekitar 1000 tahun. Kalau dalam Kejadian diperkirakan sekitar 2000 tahun. Yaitu dimulai dari proto-evangelium atau janji pertama ya. Ketika itu dinyatakan atau nubuat itu disampaikan sampai kepada kejadiannya. Itu dahsyat karena mengapa? Antara penubuatan dan penggenapan yang walaupun dalam waktu yang cukup lama ternyata itu tidak terlupakan. Tidak ditelan oleh waktu, tapi sungguh-sungguh teramat nyata dahsyat adanya. Selanjutnya kematian Kristus itu mengagumkan. Biasanya Bapak Ibu kematian itu bukan sesuatu yang mengagumkan. Justru sesuatu yang membawa kita merana, berduka cita yang teramat dalam. Tetapi kenyataannya kematian Kristus itu sesuatu yang mengagumkan karena kematian Kristus itu menyelesaikan dilema terbesar umat manusia karena sanggup untuk mempersatukan, mempertemukan antara kasih dan keadilan Allah. Bukankah sesuatu itu mengagumkan, membuat kita takjub? Kasih yang sesungguhnya tidak bisa bertemu dengan keadilan karena kasih membebaskan dari penghukuman, sementara keadilan harus menegakkan, penghukuman menegakkan keadilan itu sendiri sehingga penghukuman harus terjadi. Sehingga tidak akan mungkin terjadi dilema yang besar ini, tidak mungkin akan bersatu, tetapi melalui kematian Kristus, dilema terbesar umat manusia itu bertemu. Ini sebuah karya yang sangat menakjubkan. Karya yang hanya dilakukan oleh Kristus Yesus melalui kematiannya. Tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kematiannya itu mengagumkan karena sanggup menyelesaikan sebuah perkara besar dan sanggup untuk mempertemukan antara kasih dan keadilan Allah. Selanjutnya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu, kematian itu mengagumkan, menakjubkan, membuat kita terpesona karena kematian Kristus itu merupakan satu-satunya korban penghapus dosa yang sempurna dan berlaku untuk selama-lamanya. Yang sempurna dan berlaku untuk selama-lamanya. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Wow, sungguh menakjubkan Bapak Ibu. Betapa dahsyatnya dan betapa mengagumkannya kematian Kristus itu. Menjadi suatu korban yang sempurna. Tentu kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika kita balik ke perjanjian lama, setiap orang yang mau melakukan korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan, korban bakaran, korban sajian, itu menyediakan korban banyak. Ya, masing-masing menyediakan korban-korban atau binatang-binatang yang mau dikorbankan. Dan bahkan ada aturannya, tidak boleh cacat. Harus sempurna, tak bercelah. Ya. Dan semua itu sudah tidak berlaku lagi melalui pengorbanan Kristus. Itu telah sempurna adanya. Sekalipun dilakukan satu kali tapi berlaku selama-lamanya. Kalau korban-korban yang dilakukan dalam perjanjian lama itu terus-menerus dilakukan. Ada korban yang dilakukan setiap tahun, ada korban yang dilakukan setiap waktu melakukan kesalahan. Tetapi korban Kristus atau melalui pengorbanan Kristus yang telah mengorbankan darahnya, tubuhnya, pengorbanan itu sempurna adanya dan berlaku untuk selama-lamanya. Bukankah itu sesuatu yang menakjubkan terjadi dalam kehidupan? Dan selanjutnya bahwa kebangkitan Kristus itu dahsyat dan mengagumkan. Kebangkitannya, selain kematiannya yang dahsyat dan mengagumkan, kebangkitannya juga itu dahsyat dan mengagumkan. Mengapa dikatakan bahwa kebangkitan Kristus itu dahsyat dan mengagumkan? Karena kebangkitannya menyatakan bahwa Allah setia pada janji. Ya, tentu ada janji yang telah diungkapkan oleh Tuhan tentang kebangkitannya, yang janji atau berupa nubuat. Yesus sendiri telah menubuatkannya, dan itu benar-benar terjadi. Ya, saya akan bacakan di dalam Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus Kristus sendiri telah menyampaikan bahwa ketika dia dirombak, ketika dia dibunuh, dalam 3 hari dia akan bangkit kembali. Yesus telah menubuatkan kebangkitannya sendiri sebelum dia mati. Dia sudah sampaikan bahwa dia akan bangkit kembali. Dan itu benar-benar terjadi. Ini berarti bahwa Allah tidak pernah gagal di dalam menepati janjinya. Firman-Nya pasti digenapi. Firman-Nya itu ya dan amin. Dan itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengagumkan, karena sesuatu yang belum terjadi telah disampaikan terlebih dahulu, dan ketika telah disampaikan terlebih dahulu, itu benar-benar. Kalau kita umat manusia, ya kadang katakan berencana, atau kadang katakan ya mudah-mudahan, tapi ini bukan sesuatu yang mudah-mudahan.
tapi sesuatu yang pasti adanya. Kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan karena kebangkitan Kristus itu menunjukkan kuasa Allah yang tak terbatas adanya. Kuasa yang tak terbatas. Saya bacakan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Tuh, sangat jelas ya. Betapa hebat kuasanya. Maaf ya karena saya sedang batuk dulu. Betapa hebat kuasanya. Kebangkitan Kristus itu mendemonstrasikan tentang kuasa terbesar yang dimiliki oleh Allah, kuasa yang tidak terkalahkan oleh kuasa apapun, bahkan kuasa kematian sekalipun tidak akan mengalahkan kuasa Allah yang sanggup untuk membangkitkan Yesus Kristus. Ini menjadi peringatan terbesar buat kita Bapak Ibu, bahwa sebesar-besarnya masalah kita pun lebih besar dan lebih dahsyat kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita pun juga. Jadi bukan hanya bersanggup untuk membangkitkan Kristus, tapi sanggup untuk membangkitkan kita juga dari keadaan apapun, dari keterpurukan kita. Dan itu sangat-sangat kami rasakan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan kami. Di saat kami sedang berada di titik nol, di saat kami berada di situasi terpuruk sekalipun, Allah sanggup untuk meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan membangkitkan. Di masa-masa di mana kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Di saat-saat seperti ini, atau di saat-saat sekarang inilah, kami merasakan situasi itu, dan kami sungguh menyaksikan dahsyatnya kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu membangkitkan kami dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Kuasa Allah itu membangkitkan kami di dalam melakukan apa yang semestinya kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tapi kami boleh jalani dengan kekuatan Tuhan yang mungkin secara detail saya tidak bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi saya boleh saksikan bahwa kami ada saat ini hanya karena kekuatan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kekuatan dan kuasa yang nampak dalam kebangkitan Kristus itu sekali lagi dahsyat dan mengagumkan karena sanggup juga untuk menghidupkan orang yang mati. Jadi kita saksikan ada banyak orang yang dibangkitkan oleh Kristus setelah kebangkitannya, baik itu anak Yairus, Lazarus, perempuan yang ada di Nain, dibangkitkan setelah kebangkitan. Itu berarti kebangkitan Kristus itu membangkitkan atau menghidupkan orang mati juga. Bukankah itu sebuah kuasa yang dahsyat dan mengagumkan? Dahsyat kan? Berikut lagi bahwa kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan karena melibatkan kuasa surgawi. Dalam Matius 8 ayat 2 dikatakan, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit. Apa yang dilakukan? Menggulingkan batu itu. Menggulingkan batu yang tidak bisa digulingkan oleh kekuatan manusia, hanya kuasa surgawi saja. Melibatkan kuasa surgawi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita renung-renungkan ini betul-betul mengagumkan. Karena kematian dan kebangkitannya itu melibatkan kuasa surgawi. Di saat dia atau di saat Kristus mati, bukankah terjadi juga gempa? Di saat dia bangkit juga terjadi gempa. Di saat dia bangkit, malaikat surga itu luar biasa ya. Berikut lagi bahwa kebangkitan Kristus itu mengagumkan karena memberikan hidup yang penuh harapan.
memberikan hidup yang penuh harapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Oh sungguh, pujilah Tuhan. Melalui kebangkitannya, kita diberikan harapan-harapan yang baru. Yang kata firman Tuhan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tapi karena Kristus dibangkitkan, maka tidak akan sia-sia kepercayaan kita kepadanya. Malahan harapan-harapan baru diberikan kepada kita. Karena kita percaya bukan kepada Allah yang mati, tetapi kita percaya kepada Allah yang hidup, sanggup menghidupkan kita, sanggup membangkitkan semangat kita, sanggup memulihkan kita, sanggup memberkati kita dalam segala hal. Ada harapan, sehingga kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi dari kebangkitan Kristus itu muncul harapan hidup yang baru dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah putus asa menghadapi akan persoalan kehidupan kita, karena kita tahu bahwa melalui kuasa kebangkitan Kristus, kita pun dibangkitkan. Ada jaminan bagi kita sebagai hamba-hambanya, ada jaminan bagi kita sebagai anak-anaknya, bahwa dia tidak membiarkan, dia tidak meninggalkan kita, tapi dia sanggup untuk membangkitkan kita dalam keadaan apapun, perekonomian, bisnis yang mungkin menemui kendala, pekerjaan, karir, rumah tangga, yang mungkin berada di titik-titik pergumulan terberat, tetapi dalam kasih karunia Allah ada kuasa kebangkitan yang akan membangkitkan kita untuk bersemangat menjalani kehidupan kita. Kebangkitan Kristus itu dahsyat dan mengagumkan karena kebangkitannya memastikan adanya hidup kekal bagi orang percaya. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya." Ya, jelas sekali dikatakan bahwa ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berarti bahwa kebangkitan Kristus itu memastikan adanya hidup yang kekal. Bagi orang yang percaya, hidup kekal ini untuk kemuliaan, bukan hidup kekal untuk penghukuman kekal. Tidak, tetapi untuk bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Bapak Ibu, dari penjelasan ini kita lihat bahwa benarlah kematian dan kebangkitan Kristus itu dahsyat dan mengagumkan. Karena baik sebelum terjadi, saat terjadi, sesudah terjadi, di dalamnya ada dalam kuasa dan kendali Tuhan, dimulai dari nubuatan, penggenapan, bahkan dampak yang terjadi. Ada serentetan kejadian di mana sangat jelas benang merahnya, sehingga tak ada satupun yang terlupakan. Semuanya jelas, semuanya digenapi, dan memberikan dampak yang sangat dahsyat luar biasa dalam kehidupan umat manusia, baik di masa kini maupun yang akan datang. Segala perkara ini merupakan sebuah perkara yang sangat besar, yang dibuat hanya oleh Tuhan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun itu. Sehingga dahsyat adanya dan sangat-sangat mengagumkan. Kiranya lewat perenungan ini membuat kita benar-benar semakin kagum akan dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, akan dahsyatnya kasih Allah bagi kita, mengerjakan perkara yang besar, mengerjakan perkara yang mulia, mengerjakan perkara yang sangat megah, yaitu kasihnya yang sungguh teramat dahsyat untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dan sebagai kesimpulan bahwa keselamatan yang Allah kerjakan itu adalah benar-benar inisiatif Allah sendiri. Kasih yang sangat besar dikerjakan oleh Allah, muncul dari Allah sendiri, bukan karena dari kita yang memohon kepadanya, tetapi karena itu inisiatif Allah sendiri, disertai atau didasari oleh kasihnya yang sangat besar, yang tidak dapat diukur dengan apapun. Berbicara tentang hal itu, firman Tuhan jelas mengatakan dalam Yohanes 3:16,
Karena begitu besar kasih Allah. Begitunya itu tidak diukur dengan apapun, tidak bisa. Tidak dikatakan karena sebesar bumi ini, tidak. Tapi karena begitu besar, begitu yang tidak bisa kita ukur dengan apapun juga. Itu adalah dahsyat adanya bagi kita. Dan selanjutnya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu dahsyat. Karena kuasanya mengalahkan dosa, kuasanya mengalahkan kuasa maut. Dan kematian dan kebangkitan Kristus itu mengagumkan, karena kasih-Nya menyelamatkan umat manusia, memberikan hidup yang baru, memberikan pengharapan yang dijamin pasti, dan bahkan itu kekal adanya, bukan hanya bersifat sementara. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh bersyukur atas karya Allah yang dahsyat, karya Allah yang mengagumkan di dalam kehidupan kita. Kiranya lewat perenungan ini akan membuat kita semakin kagum akan besarnya kasih Allah, kagum akan pengorbanan Allah, kagum akan apa yang telah dibuat, bahkan akan apa yang telah disediakan bagi kita umat manusia, bagi kita anak-anaknya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada kesempatan ini. Mengingatkan kembali kepada kami ya Bapa, tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu dahsyat dan mengagumkan. Allah telah menyatakan kasih-Nya yang sungguh teramat besar bagi kami orang-orang yang berdosa, bagi kami orang-orang yang tidak layak, dilayakkan oleh Allah karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kami, dan kasih-Nya yang begitu mengagumkan, bukan hanya berlaku di kehidupan masa lampau kami, berlaku di kehidupan kami saat ini, melainkan untuk kehidupan kami di dunia akhirat nanti yang sifatnya kekal. Terima kasih Tuhan, sungguh perkara besar Engkau telah buat bagi kami yang tidak dapat kami jangkau dengan pikiran kami, dengan akal kami yang sangat terbatas. Kemampuan kami sungguh terbatas ya Tuhan, tetapi Allah lah yang akan menolong kami untuk memahami karya Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.